Keangkeran tempat kerja kadang terpaksa harus dihadapi. Keseraman lain dimensi sesekali menghadirkan sosok-sosok ngeri. Hari ini ada teman yang akan bercerita tentang seramnya pabrik tempatnya bekerja. Tahun 2001 peristiwa ini terjadi. Sebuah cerita horor berjudul asli Pabrik Berhantu Bandung dari akun Twitter @BriStory akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Langsung saja, tanpa banyak kata, selamat menyimak dan semoga kalian benar-benar berani. Suara itu lagi, walaupun sudah pernah mendengar sebelumnya, tetap saja aku terkejut, tetap menoleh ke pintu walau tahu masih dalam keadaan tertutup. Suara gesekan sapu ijuk dengan lantai, menggusur debu serta kotoran, membersihkan. Suara sapu ini mungkin akan terdengar biasa saja kalau siang hari, tapi beda cerita ketika terdengarnya tengah malam seperti ini. Suaranya makin mendekat dan mendekat menuju pintu gudang tempat aku sedang mencoba tidur. Perlahan aku bangkit dari posisi rebahan, kemudian duduk bersandar pada dinding. Gudang sangat gelap karena aku sengaja tidak menghidupkan lampu. Penerangan hanya mengandalkan lampu luar yang cahayanya masuk melalui jendela kaca. Seperti sebelum-sebelumnya, awalnya hanya terdengar suara gesekan sapu ijuk dengan lantai. Tapi lama-kelamaan, karena si empunya suara terdengar seperti makin dekat dan mendekat, maka suara berikutnya mulai terdengar juga. Iya, aku mulai mendengar suara langkah kaki, selangkah demi selangkah. Langkah ini terdengar seperti kaki yang menggunakan sandal karet, sehingga ketika bersinggungan dengan lantai semen, menimbulkan suara khas keteblek, keteblek, keteblek. Kira-kira seperti itu. Langkahnya sangat pelan. Begitu juga proses menyapunya. Aku tentu saja sungguh sangat tegang dan ketakutan mendengarnya. Udara Bandung yang sudah dingin jadi terasa makin dingin. Ibu itu dulunya memang kerja di sini, tukang bersih-bersih, kerja di sini lama sekali, puluhan tahun, sampai akhirnya dia meninggal 10 tahun yang lalu. Katanya teman-teman yang suka kerja malam, almarhumah masih suka kelihatan bebersih, nyapu, ngelap, ngepel, serem pokoknya. Terngiang-ngiang kalimat panjang dari Asep, teman yang kerja di perusahaan ini juga. Asep kerja di sini sudah lama, sedangkan aku baru kira-kira 3 bulan. Asep bilang begitu, cerita tentang penampakan yang sering terjadi di pabrik ini. Salah satunya ya hantu ibu ini. Ibu yang sepertinya sedang aku dengar tengah menyapu di depan gudang. Ibu yang sudah meninggal lama. Aku terus menajamkan pendengaran, coba menangkap suara yang terus kedengaran. Suara sapu ijuk dan langkah kaki makin jelas. Detik berikutnya, ada suara lain lagi yang sebelumnya belum pernah aku dengar dan sungguh menyeramkan. Suara perempuan. Perempuan yang suaranya masih seperti bergumam tidak jelas. Gumaman diselingi dengan tawa gigih tertahan. Ya Tuhan, aku ketakutan. Sangat menyeramkan posisi duduk makin ke sudut ruangan. Terus memperhatikan pintu dan jendela. Aku yakin
Kalau sosok itu akan datang dari sebelah kanan, dia akan terlebih dulu lewat depan pintu, baru kemudian jendela. Sudah sangat dekat. Perhitunganku, beberapa detik lagi dia akan sampai di depan gudang. Benar, dari celah kecil di bawah pintu, aku akhirnya melihat sesuatu. Seiring dengan suara-suara menyeramkan, dari celah kecil itu aku bisa melihat memang ada yang sedang bergerak. Langkah perlahan, sambil sesekali sapu ijuk kelihatan juga. Sosok ibu itu sedang berada persis di depan pintu. Suara gumamannya makin jelas terdengar dengan tawa cekikikan sesekali. Aku merinding ketakutan, sedikit pun tidak berani bergerak. Ketakutanku makin menggila ketika melihat dia tiba-tiba berhenti melangkah, lalu diam. Iya, ibu itu sekarang diam berdiri di depan pintu. Kemudian hening meraja, menguasai hawa dingin berbalut kengerian. Dalam diam, aku menerka-nerka apa kiranya yang akan terjadi kemudian. Tok 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 tok. Ada ketukan pintu. Ibu itu mengetuk pintu. Keringat dingin berjatuhan, makin meringkuk aku di sudut ruangan. Tok 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 tok. Ketukan terdengar lagi. Tidak, sama sekali aku tidak ada niat untuk membuka pintu. Tidak ada nyali untuk saat itu. Bait-bait doa mengalir terbata dalam hati. Aku sangat butuh pertolongannya saat ini. Hanya 2 ketukan itu saja. Selebihnya sepi kembali terjadi. Selama puluhan detik berlangsung seperti itu. Tidak lama setelahnya, ibu itu terlihat bergerak lagi, melangkah menuju ke kiri ke jendela kaca yang letaknya persis di sebelah pintu. Jendela kaca ini cukup besar, berukuran sekitar 2 kali 1 meter, memanjang. Dari jendela ini dapat terlihat dengan jelas semua yang ada di luar gudang, tidak terhalang apapun. Dengan pergerakan seperti itu, aku sangat yakin kalau sebentar lagi dia akan berjalan persis di depan jendela. Aku akan bisa dengan jelas melihat sosoknya. Sekali lagi, dugaanku benar. Aku akhirnya melihat wujudnya. Sosok perempuan tua dengan rambut panjang terikat di belakang seperti sanggul, berpakaian warna gelap. Walau aku hanya dapat melihatnya sebatas pinggang, tapi dengan jelas kalau dia memang sedang berjalan sambil tangannya memegang sapu. Gumaman dan cekikikan pelan terus mengiringi pergerakannya. Terpaku, aku terus memandang sosok seram itu. Waktu terasa berjalan sangat lambat, begitu lama dia berjalan di depan jendela. Sampai akhirnya dia tidak terlihat lagi. Pandanganku terhalang dinding, dia tidak lagi berada di depan jendela kaca. Masih terdiam. Aku menunggu dalam keheningan, berharap cemas apa yang akan terjadi kemudian. Ternyata tidak ada apa-apa. Tidak kedengaran suara apapun juga. Tidak ada pergerakan. Saat inilah keberanianku mulai timbul. Pelan, aku berdiri, lalu berjalan mendekat ke pintu. Dari pintu kemudian mengintip jendela kaca sebentar, memperhatikan keluar khawatir sosok ibu itu masih ada. Ternyata tidak ada apa-apa, hanya ruang mesin kosong yang jadi pemandangan. Detik berikutnya, aku langsung membuka pintu tanpa menoleh kiri kanan, kemudian aku lari keluar, meninggalkan gudang menuju pintu pabrik yang letaknya paling ujung seberang. Sama sekali tidak melihat sekitar. Aku terus berlari di celah-celah deretan mesin dan peralatan pabrik. Tujuannya cuma satu,
yaitu pos satpam di gerbang depan. Amri, ada apa lagi?" Pak Romli, satpam pabrik yang sedang bertugas, menyapa ketika aku sudah sampai di posnya. Sambil mengatur nafas, aku mulai menceritakan semuanya, kejadian seram yang baru saja aku alami. Selepas lulus STM tahun 2001, aku memutuskan untuk langsung mencari kerja karena sama sekali tidak ada biaya kalau ingin berkuliah melanjutkan kuliah. Pikirku, aku akan kuliah kalau sudah terkumpul uang dari keringatku sendiri nantinya. Kebetulan yang menyenangkan, masa menganggur hanya 6 bulan saja. Karena tidak lama setelah lulus, ada tetangga rumah memberi info kalau ada perusahaan tekstil di Bandung yang sedang mencari karyawan sebagai operator mesin. Kebetulan, di masa sekolah, jurusanku memang teknik mesin. Ya sudah, mungkin memang sudah jalannya. Tanpa pikir panjang, aku langsung meninggalkan Garut untuk mengadu nasib di kota Kembang, Bandung. Perusahaan tempatku bekerja ini sudah lama berdiri sejak tahun 70-an. Ketika aku sampai di sana, semuanya menunjukkan seperti itu. Dari beberapa bangunan dalam kawasannya terlihat dari bentuknya memang bangunan lama, gedung tua. Perusahaan ini letaknya di bilangan Cicadas. Singkat cerita, tanpa wawancara dan tes yang bertele-tele ditambah dengan referensi bagus dari tetanggaku, akhirnya aku diterima kerja. Jabatan awal adalah membantu operator mesin yang sudah ada. Dalam hal ini bertujuan supaya aku bisa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Kebetulan juga, pemilik perusahaan sangat baik hati. Karyawan yang sudah lama bekerja juga bilang seperti itu. "Amri, sebelum dapat tempat tinggal, kamu boleh tinggal di sini dulu sementara." Pemilik pabrik bilang begitu pada suatu hari setelah aku sudah mulai bekerja. Ya sudah, alhamdulillah rezeki nomplok. Tapi ya begitu, perusahaan tidak menyediakan mes tempat tinggal. Jadi selama sekitar 6 bulan lamanya gudang pabrik menjadi tempat tinggalku sementara. Gudang ini berada di dalam salah satu gedung besar yang kita sebut saja pabrik, karena di dalamnya banyak terdapat mesin-mesin pembuat tekstil. Pabrik ini sangat besar, namun di beberapa sudutnya ada ruang-ruang kecil, entah itu ruang operator, ruang bahan baku, dan gudang. Gudang inilah yang jadi tempatku tidur dan beristirahat. Aku harus rela berbagi ruang dengan segala macam peralatan mesin dan bahan baku. Iya, aku sih senang-senang saja, karena pernah merasakan tinggal di tempat yang lebih sedih dari ini. Tapi, ya itu tadi, banyak cerita yang beredar tentang angkernya pabrik ini. Pabrik yang letaknya benar-benar di paling ujung kawasan. Menurut teman-teman, karena semua gedung bisa dibilang gedung tua, makanya banyak kejadian seram yang dialami karyawannya. Banyak yang bilang sering melihat penampakan seram di kawasan pabrik. Aku tidak bisa menceritakannya satu persatu karena banyak sekali versi yang beredar. Salah satunya, ya tentang sosok ibu yang pernah aku lihat itu. Konon katanya, si ibu sering terlihat mengerjakan pekerjaan yang rutin dia lakukan semasa hidupnya dulu. Sosok itu juga sudah sangat menyeramkan. Aku tidak bisa membayangkan kalau harus bertemu dengan sosok seram lainnya. Pokoknya begitu, banyak cerita seram yang beredar. Makanya, kamu hati-hati kalau tidur di pabrik, kunci pintu, tidak usah keluar lagi, diam saja di gudang sampai pagi. Begitu Asep bilang mewanti-wanti. Oh iya, pabrik ini waktu aku masuk belum ada sistem shift, jam kerja dari 8 pagi sampai 5 sore. Kecuali sedang ada load tinggi.
Pekerjaan bisa selesai maksimal jam 10 malam. Setelah itu, karyawan pulang. Pabrik hanya menyisakan tim security, mesin dalam keadaan mati semua, sepi. Selama 6 bulan, aku juga sering merasakan atau sesekali melihat keseraman di pabrik. Tapi masih bisa melawan rasa takut. Lebih banyak mengikuti saran Asep untuk sama sekali tidak keluar gudang kalau malam tiba. Awalnya, tidur di gudang. Hanya beralaskan beberapa kardus yang aku susun bertumpuk cukuplah untuk menghangatkan. Tapi tidak lama, atasanku membawakan aku karpet tebal dan lebar menggantikan kardus-kardus. Ditambah dengan bantal dan selimut jadinya sudah sangat nyaman buatku. Kebiasaan tidur. Aku akan mematikan lampu gudang. Jadinya gelap gulita, hanya lampu luar saja yang memberikan sedikit cahaya. Sudah terbiasa seperti itu, nyaman. Nah, seperti yang aku bilang tadi, selama kurang lebih 6 bulan aku tinggal, beberapa kali merasakan keanehan menjurus seram di dalam pabrik. Tapi aku masih bisa melaluinya. Entah itu mengabaikan atau menahan ketakutan hingga pagi menjelang. Tapi ada satu peristiwa yang sungguh sangat menyeramkan. Peristiwa yang pada akhirnya membuatku bertekad untuk segera mencari tempat tinggal sendiri. Peristiwa yang menurutku sangat menyeramkan. Begini runutan detail kejadiannya. Waktu itu, seperti biasa, aku menghabiskan waktu di pos security hingga malam. Kalau ngantuk sudah tidak tertahan, aku akan pergi ke gudang. Jarak dari pos security dengan pabrik, tempat di mana gudang berada, sebenarnya tidak terlalu jauh. Hanya sekitar 200 meter. Tapi tetap saja, aku harus berjalan kaki menyusuri kawasan pabrik. Beberapa bangunan kantor harus aku lalui sampai akhirnya tiba di pabrik belakang. Sekitar jam 10 malam, aku pulang ke gudang. Seperti yang aku bilang tadi, jam-jam seperti ini kawasan sudah sangat sepi, tidak ada orang sama sekali. Aku berjalan kaki. Banyak lampu sudah dalam keadaan mati, hanya sebagian kecil saja yang dibiarkan menyala. Jadinya sangat redup, walau masih bisa melihat sekitar. Tidak ada perasaan apa-apa. Ketika akhirnya aku sampai juga di pabrik belakang, lalu masuk ke dalamnya. Deretan mesin dengan berbagai macam ukuran harus aku lewati untuk sampai gudang. Bangunan pabrik ini juga gelap. Hanya beberapa lampu kecil saja yang dibiarkan menyala. Dinginnya udara Bandung menyelusup masuk ke dalam. Aku kedinginan, makanya semakin cepat langkahku untuk segera masuk ke gudang. Sesampainya di gudang, aku langsung masuk dan mengunci pintu, menggelar karpet yang biasa ku gunakan sebagai alas. Terakhir kali melihat jam, jarum pendeknya menuju ke angka 11. Setelah itu, aku tidak ingat apa-apa lagi, terlelap. Tapi hanya sebentar. Mengucek-ucek mata, terpaan cahaya terang menyadarkanku dari tidur. Iya, cahaya terang. Tapi aku sadar kalau masih berada di atas karpet tempat tidur lengkap dengan bantal dan selimut. Cahaya ini terang sekali, menyilaukan. Dalam keadaan mata tertutup pun aku bisa merasakan silonya. Cahaya dari mana? Aku lalu perlahan membuka mata, sangat perlahan karena sambil menahan silau. Benar, ternyata gudang ini sudah terang benderang. Lampu di dalam menyala semua. Siapa yang menyalakan lampu? Apa aku bangun kesiangan? Ternyata tidak. Karena setelah melirik jam dinding ternyata masih jam 1:30. Jadi aku tidur.
Hanya sekitar 2 jam, pikirku begitu. Aku lalu duduk masih mengucek-ucek mata coba mengumpulkan nyawa. Kemudian ada pemandangan aneh. Pintu gudang ternyata sudah dalam keadaan terbuka. Padahal aku yakin kalau sebelum tidur sudah menutup dan menguncinya. Kenapa sekarang malah terbuka? Dari pintu terbuka itu, tentu saja aku jadi bisa melihat luar. Di luar juga sama. Pabrik yang berisi mesin-mesin ternyata dalam keadaan terang benderang. Lampu menyala semua. Ada apa ini? Apa ada pekerjaan mendadak yang harus dikerjakan segera? Atau apa? Sumpah aku kebingungan. Di sekitaran mesin juga aku lihat ada beberapa yang sedang warawiri layaknya karyawan sedang bekerja. Nah, ketika masih bingung itu, tiba-tiba ada orang yang melangkah masuk gudang berseragam karyawan pabrik. Aku lalu berdiri dan bertanya kepada orang itu, "Pak, memang ada produksi malam ini?" Orang itu tidak menjawab. Dia hanya diam sambil terus mengerjakan entah apa yang sedang dia kerjakan. Kemudian aku kaget setelah tersadar kalau sama sekali tidak mengenal orang itu. Aku belum pernah melihatnya di sini. Lalu siapa dia? Tidak lama, orang itu lalu pergi keluar gudang. Masih kebingungan, aku lalu mengikutinya keluar. Ternyata dia menuju ruang mesin. Di depan pintu gudang, aku berdiri diam memperhatikan semuanya, memperhatikan seluruh isi pabrik. Benar, lampu menyala semua. Ruang mesin terang benderang. Beberapa orang terlihat bekerja mengerjakan tugas layaknya ketika sedang dalam proses produksi. Pemandangan yang normal ketika sedang ada kesibukan di pabrik. Kemudian aku berjalan meninggalkan gudang. Langkahku pelan sambil terus memperhatikan sekitar, kebingungan. Semua orang kelihatan sibuk tanpa sedikit pun memperhatikan aku. Aku seperti tidak ada di situ. Tepat di tengah-tengah pabrik, di antara mesin-mesin, aku berhenti melangkah karena lagi-lagi menyadari sesuatu. Ternyata dari wajah-wajah orang yang seliweran itu tidak ada satupun yang aku kenal, semuanya asing. Namun, mereka berseragam layaknya karyawan pabrik. Siapa mereka ini? Orang barukah? Masih terdiam, memperhatikan semuanya. Aku tetap berdiri di tempat. Kemudian, tiba-tiba ada sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Aku melihat kalau mereka, para karyawan ini, perlahan tubuhnya menghitam. Iya, perlahan, tidak serta-merta. Yang awalnya kelihatan normal layaknya manusia pekerja, lama-kelamaan tubuhnya menghitam, legam, berangsur jadi tubuh seperti hangus terbakar. Makin mengerikan lagi, karena tubuh mereka juga masih terlihat berasap, namun masih terus bergerak layaknya orang yang sedang bekerja. Ya Tuhan, apalagi ini? Sontak aku merinding ketakutan ketika akhirnya sadar kalau ternyata mereka semua bukan manusia. Di tengah kepanikan, tiba-tiba ada sesuatu lagi terjadi. Pabrik yang tadinya terang benderang mendadak lampunya mati semua. Jadi gelap gulita seperti semula. Tapi sosok-sosok seram itu masih terlihat terus bergerak bekerja. Beberapa detik kemudian, mereka tiba-tiba berhenti bergerak, diam di tempat lalu perlahan membalikkan tubuhnya. Semua jadi menghadapku. Mereka jadi terlihat seperti sedang memperhatikanku. Tambah panik ketika dalam gelap aku melihat kalau ada satu sosok seram yang bergerak melangkah mendekat dari kejauhan. Yang mengerikan, sosok yang satu ini ternyata tubuhnya tanpa kepala. Dia berjalan
perlahan mendekat ke arahku. Tubuhku kaku sama sekali tidak bisa bergerak. Lagi-lagi, untaian bait doa mengalir dalam hati. Aku memohon keselamatan darinya. Alhamdulillah, detik berikutnya, aku akhirnya bisa menggerakkan kaki. Aku langsung lari menuju pintu keluar tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Lagi-lagi pos satpam depan jadi tujuan. Selesailah teror malam itu. Peristiwa yang sangat mengerikan. Saat itulah aku memutuskan untuk segera mencari tempat kos untuk tinggal. Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Para Pekerja Malam. Buat kalian yang sudah penasaran, yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Mereka bertiga seperti sedang dimarahi oleh security yang ada di sana. Sedangkan aku yang bangun terakhir langsung disuruh untuk bergabung dengan mereka bertiga. Dengan kondisi yang basah kuyup, aku langsung digiring ke ruangan HRD. Di sana, aku langsung mendapatkan SP1 atas apa yang terjadi semalam. Sedangkan Iman, dia seperti sedang berdebat hebat di ruangan HRD. Aku bisa mendengar bagaimana Iman marah atas apa yang terjadi semalam. Akhirnya menggebrak meja dan keluar dari ruangan HRD dengan nada yang marah. "Kamu tidak tahu apa yang ada di sini? Manusia sepertimu tidak tahu apa-apa," kata Iman dengan nada yang marah. Dia berjalan dan melewati kita bertiga meninggalkan Indah selaku HRD di dalam ruangan. Dia berhenti sebentar dan berbalik mendekati kita bertiga sambil meminta maaf. "Maaf ya, takut aku ada salah. Maafkan aku. Semoga diberi keselamatan untuk kalian bertiga." Iman akhirnya pergi meninggalkan kita bertiga. Gajian yang seharusnya dibayar dalam beberapa hari lagi dia abaikan dan memilih untuk keluar setelah perdebatan panjang tentang ketiga tunas dari pohon pisang itu. Sedangkan kita bertiga kini merasa bingung dan mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Iman di pagi itu. Mau resign saja, jadi kembali mempertanyakan kelanjutan pekerjaan kita. Semuanya berpikir sejenak, namun tidak lama Denny langsung berkata bahwa dia akan resign setelah dia dibayar. Apalagi setelah kita mengalami hal yang mengerikan di sana. Tidak seperti Iman yang keluar begitu saja. Akhirnya kita sepakat atas keputusan itu. Kita akan resign secara bersamaan ketika kita mendapatkan gajian pertama yang akan dibayarkan kurang dari 1 minggu lagi di tempat itu. Kita akhirnya tersisa 3 orang, tentunya dengan suasana yang lebih mencekam di sana. Hingga 2 hari pun berlalu dengan begitu cepat. Aku yang datang lebih dahulu ke pabrik melihat sesuatu yang tidak biasa di sana. Ada sebuah mobil yang terparkir tepat di depan gerbang. Sebuah mobil berwarna silver dengan plat ibu kota. Seketika, security yang melihatku langsung menyuruh aku memarkirkan motorku ke dalam dan menanyakan kedua temanku sambil memperkenalkan aku dengan pemilik dari pabrik tersebut yang bernama Pak Iwan. Seorang yang tampak masih muda, berumur 30 tahunan. Dia dengan ramah menyambutku dan berterima kasih
karena aku sudah bekerja dengan baik di tempat itu. Dia berkata bahwa tadi pekerjaan yang mengharuskan dia untuk diam di sana lebih lama. Karena biasanya dia hanya akan datang ketika pagi menjelang dan akan pulang bersamaan dengan bubaran para pegawai si pagi. Sehingga wajar saja aku tidak pernah melihatnya selama ini. Apalagi dia yang sibuk, tidak setiap hari datang ke pabrik kecuali ada pekerjaan mendesak. Pak Iwan pun pamit. Dia berkata bahwa dia membawa makanan untuk kita santap pada malam ini. Dia berkata bahwa dia meninggalkan makanan itu di security dan tinggal diambil saja apabila kita semua lapar di sana. Kita yang tidak terlalu akrab dengan security hanya mengangguk. Lalu kita bertiga pun akhirnya bekerja seperti biasa. Namun tiba-tiba, tepat ketika jam 9 malam, security yang sedang berjaga muncul dan menghampiri kita yang ada di produksi. Dia membawa 2 kresek makanan yang Pak Iwan siapkan untuk kita berdua. Wajahnya tampak sedih, bahkan dia sangat lesu ketika berjalan. Dia berkata bahwa anaknya sakit dan dia harus segera pulang. Dia ingin keluar terlebih dahulu, namun dia memohon untuk tidak memberitahu HRD atas apa yang terjadi pada malam ini. Dia bahkan mengeluarkan uang 100.000 untuk uang tutup mulut. Aku, Dadi, dan Denny hanya mengangguk karena wajahnya yang benar-benar memelas sehingga aku iba dan membiarkan dia pergi. Dia berkata bahwa dia akan mengunci gerbang sampai dia datang, karena takut ada supir ekspedisi datang dan tidak melihat dia di tempat. Tidak ada kejanggalan atas apa yang dia ucapkan. Toh, kita bekerja di pabrik, tidak mungkin keluar dari area hingga pekerjaan kita selesai. Apalagi, sudah ada makanan yang bisa membuat kita kenyang hingga pagi tiba. Akhirnya, security meninggalkan kita sekaligus mengunci gerbang dari luar. Aku, Dadi, dan Denny akhirnya bekerja kembali seperti biasa, menikmati malam di pabrik sambil ditemani oleh makanan yang security itu bawa untuk kita. 3 jam berlalu. Waktu tepat menunjukkan jam 11:30 malam. Suasana di sekitaran pabrik secara perlahan-lahan berubah. Tubuh kita seperti penuh sesak, sehingga untuk bernafas saja sangat susah. Entah apa yang terjadi, baru kali ini kita bertiga mengalami hal yang seperti ini. Hal itu membuat kita terpaksa harus keluar, mencoba mencari udara segar agar tubuh kita tidak sesak kembali. Meskipun tanpa kita sadari, pada malam itu, aku melihat pintu gudang terbuka lebar seperti lupa ditutup. Apalagi ketika aku melihat ruangan kecil di depan gudang, pintunya juga terbuka dan hanya tertutup tirai tipis berwarna merah, sehingga aku masih belum bisa melihat isi dari ruangan tersebut. Kenapa pintu gudang tidak ditutup dan kenapa ruangan itu terbuka? Aku tiba-tiba merasakan keanehan. Semuanya terdiam dan saling memandang satu sama lain. Biasanya ketika ada hal-hal seperti ini, ada Iman yang bisa aku tanya. Namun kini, dia menghilang dan sudah tidak bekerja lagi di tempat ini. Tutup saja pintunya, nanti dimarahi sama security kalau masih dibuka pintunya, kata aku, yang mengajak Dadi dan Denny untuk menutup pintu gudang yang berat itu. Mereka berdua mengangguk. Lalu tidak lama, kita mendorong pintu gudang itu sekuat tenaga sehingga secara perlahan-lahan tertutup. Aku sekilas melihat bagaimana gelapnya gudang yang ada di sana. Aku seperti enggan masuk ke dalam sana karena suasananya terlihat berbeda. Tidak lama, pintu gudang pun akhirnya tertutup secara perlahan. Tinggal beberapa sentimeter lagi hingga tertutup rapat. Tiba-tiba, buak, kuak,
seperti ada sesuatu yang menahan pintu itu agar tidak tertutup sempurna. Aku seketika melihat ke arah celah pintu yang belum tertutup dan betapa terkejutnya aku ketika aku melihat ada sesuatu yang keluar dari dalam sana. Sebuah tangan yang kering dan keriput keluar secara perlahan. Kulitnya sudah pucat, bahkan saking kurusnya tulang dan urat-uratnya terlihat. Tangan itu keluar dan mendorong kembali pintu gudang agar bisa terbuka kembali. Pada saat yang bersamaan, sebuah wajah muncul secara perlahan mengintip dari balik pintu dengan rambutnya yang panjang. Wajahnya yang keriput, dengan kedua matanya yang melotot tajam kepada kita bertiga, membuat tubuh kita mendadak kaku. Rambutnya yang terurai, dengan sisik-sisik ular yang menempel di beberapa titik di wajahnya, membuat dia semakin menyeramkan. Dia tertawa sambil terkekeh-kekeh sambil menggerakkan kukunya yang tajam ke pintu besi, sehingga membuat suara yang membuat telinga kita bertiga kesakitan. Wajah itu sangatlah berbeda dengan sosok wanita yang pernah aku temui ketika pabrik ini padam. Wajahnya kali ini tidaklah cantik, bahkan cenderung menakutkan karena banyak sekali sisik di tubuhnya. Apakah ini ada hubungannya dengan tunas pohon pisang yang dirusak oleh Iman pada saat itu? Karena wanita itu seperti mencoba untuk merangsak keluar, bahkan aku bisa melihat ekor ular yang besar yang keluar dari celah pintu gudang yang sedang kita tutup. Aku benar-benar panik. Aku takut. Aku ingin sekali berlari untuk melarikan diri dari sini. Namun tubuhku benar-benar tidak bisa bergerak. Aku seperti terhipnotis sehingga aku hanya bisa terdiam. Begitupun dengan Dadi dan Denny. Hingga akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa di saat wanita itu memaksa untuk keluar dari gudang dengan wajahnya yang menyeramkan. Kita benar-benar pasrah pada saat itu. Meskipun tiba-tiba aku kembali dikejutkan oleh sesuatu. Sebuah suara tiba-tiba muncul dari arah gerbang, suara pukulan yang keras, disertai dengan teriakan dari arah luar. "Dadi, Denny, Dek, buka gerbangnya!" Suara yang mengejutkan itu tiba-tiba membuat wanita itu langsung masuk lagi ke dalam gudang. Suara orang yang sedang menggedor pintu depan secara tiba-tiba membuat wanita itu kembali masuk ke dalam gudang. Dan itu jugalah yang membuat kita semua mendadak bisa menggerakkan tubuh dengan leluasa lagi. Dan tidak lama kemudian, bruk, terdengar sebuah suara dari orang yang terjatuh. Seketika aku langsung berpaling ke arah belakang dan melihat seseorang yang berjalan dengan kakinya yang sedikit pincang karena melompati pagar pabrik. "Iman?" kataku. Iman tidak menjawab apa yang aku katakan. Bahkan dia melewati kita bertiga yang sedang ketakutan dan berjalan ke arah ruangan kecil yang ada di pabrik. Dia tampak seperti sedang marah. Bahkan dia langsung berjalan ke dalam ruangan kecil itu dan membuka tirainya secara kasar. Sontak, aku, Dadi, dan Denny langsung mengikutinya dari belakang. Meskipun ketika aku mendekat, tiba-tiba, brak, sebuah mangkuk berisi darah ayam dilemparkannya keluar. Tangannya langsung terciprat darah segar dan membuat bajunya kotor. Dia juga bahkan menendang dan melemparkan segala hal yang ada di dalam sana. Dupa, kemenyan, bahkan sesajen yang nampak masih baru terlihat dilempar oleh Iman keluar ruangan. Setelah dari ruangan, dia langsung mendekati kita bertiga dengan nada yang marah. Rupanya, ruangan kecil itu adalah sebuah ruangan ritual. Banyak sekali sesajen, patung-patung ular, juga benda-benda pusaka serta bau busuk bangkai yang sengaja disimpan begitu saja di sana.
Aku, Dadi, dan Denny benar-benar terkejut ketika melihat isi dari ruangan itu. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi pada malam ini? Kenapa semua pintu dibuka dan Iman yang sudah beberapa kali keluar kini datang kembali dengan nada yang marah? "Kenapa kamu?" kata Denny yang mencoba mencari tahu atas apa yang terjadi. Iman tidak menjawab. Bahkan dia malah menyuruh kita untuk segera keluar dari pabrik ini dengan segera. "Pulang kalian bertiga." Aku yang kebingungan langsung kembali bertanya seperti yang Denny tanyakan. "Kenapa kamu, Man?" Namun, nada Iman semakin meninggi. Bahkan dia tidak mempedulikan pertanyaan yang dilontarkan. "Pulang sekarang, kalau tidak salah satu dari kalian akan mati di malam ini." Aku berusaha memutar otak. Dan tanpa menunggu jawaban dariku, dia langsung kembali berjalan ke pintu depan. Aku berusaha memutar otak. Dan tanpa menunggu jawaban dariku, dia langsung kembali berjalan ke pintu gudang. Dan menutup pintu itu kembali sendirian. Meskipun brang terdengar dengan jelas. Suara desis ular ditambah dengan benda-benda yang dilempar dengan kuat dari arah gudang. Apalagi ketika aku baru sadar akan ucapan Iman, tiba-tiba, "Tong ngaganggu tumbal aing." Suara wanita yang berteriak terdengar hingga keluar. Hal itu seketika membuat kita bertiga sadar dan segera mendekati Iman yang berusaha menutup pintu gudang. Benar saja, tepat ketika pintu gudang itu tertutup rapat, pintu gudang itu tiba-tiba bergetar, seperti ada yang berusaha untuk mendobrak pintu gudang itu dari dalam. Saking kerasnya, bahkan engsel atas pintu gudang itu sampai terlepas dengan sendirinya. "Ayo berangkat dari sini, aku harus keluar dari pabrik ini malam sekarang," kata Iman sambil berlari. "Tapi bagaimana kita keluarnya? Gerbang terkunci dari luar." "Naik ke tembok," kata Iman sambil menunjuk ke tembok tinggi yang mengelilingi pabrik. Sontak, hal itu membuat kita kebingungan. Apakah kita mungkin bisa melakukannya? "Kalian tinggal pilih, mau mati di sini atau selamat. Soalnya," brak, suara itu terdengar kembali. Bahkan kini pintu gudang nampak sedikit terbuka atas suara-suara keras yang terdengar hingga keluar. Akhirnya, dengan segala cara, kita berusaha untuk naik ke tembok yang mengelilingi pabrik. Bahkan kita memindahkan motor yang terparkir untuk bisa naik ke atas tembok pada saat itu. Seperti layaknya Iman yang harus memanjat pohon palem di luar pabrik agar bisa masuk ke dalam. Jujur, aku mendapatkan luka serius ketika naik dan melompat dari atas tembok. Bahkan hingga saat ini, lukanya masih membekas di kaki akibat melompat keluar pabrik dari temboknya yang menjulang tinggi dan mendarat di jalanan beton di depan pabrik dengan keras. Kejadian itu begitu cepat. Bahkan ketika kita selesai melompat keluar, kita masih melihat bagaimana sosok wanita itu muncul dan melempar apapun yang ada di dalam sana. Bahkan dia seperti menyeret motor kita yang terparkir di sana dan melemparkannya ke arah gerbang. Hal itu tentu saja membuat kita ketakutan. Bagaimana tidak, aku bisa dengan jelas melihat mata merah yang menyala di balik gerbang sambil memukul-mukul gerbang seperti mengejar kita. Bahkan saking takutnya, aku seperti ingin berlari dari sana. "Sudah, sekarang kita aman," kata Iman sambil duduk dan memandangi gerbang pabrik yang tertutup rapat. "Yang pasti, kita tunggu sampai pagi, ambil motor dan gaji kalian, terus jangan kembali lagi." Setengah jam setelah kejadian itu, pabrik tiba-tiba kembali menjadi hening. Bahkan, lampu yang menyala di dalam sana tiba-tiba mati dengan sendirinya. Suara-suara gaduh pun tiba-tiba menghilang. Aku, Dadi, Denny, dan Iman hanya duduk dan memandangi pabrik itu dari luar. Awalnya,
Aku ingin meminjam motor Iman untuk meminta pertolongan karena beberapa dari kita mendapatkan luka yang serius. Namun, Iman menahannya dan dia berkata bahwa kita harus tahu apa yang terjadi selanjutnya. Benar saja, 2 jam berlalu, tepat jam 2 pagi. Tiba-tiba, sebuah motor muncul dan terlihat di sana security datang kembali ke arah pabrik seperti ada yang memberitahunya atas apa yang terjadi kepada kita di dalam sana. Dia datang dengan tergesa-gesa, memarkirkan motornya di depan gerbang dan langsung berusaha membuka gembok gerbang depan. Meskipun tidak lama, dia sadar bahwa kita semua berada di seberang jalan melihat dirinya yang panik itu. Seketika dia mendekat, tanpa ada alasan apapun. Tiba-tiba dia marah dan berteriak kepada kita semua. "Kenapa kalian keluar? Bukannya kalian ada di dalam pabrik?" Iman langsung berdiri dan menjawab dengan pelan ucapan dari security itu. "Kenapa marah, Pak? Tumbalnya gagal ya?" Security itu langsung terdiam. Mulutnya langsung kikuk setelah mendengar itu dari Iman. Tumbal dari mana? Kalian semua seharusnya masih kerja jam segini." Security itu langsung membelokkan arah pembicaraan. Namun Iman kembali menjawab, "Sudah, Pak, semuanya sudah tahu. Kalau tidak percaya silahkan buka gerbangnya, lalu Bapak masuk ke pabrik." "Tapi prosesnya masih jalan, Pak. Sekalian saja Bapak masuk sekarang, paling Bapak yang ditumbalkan sekarang," kata Iman sambil mempersilahkan security itu membuka gerbang. Seperti mendapatkan perlawanan dari Iman, tiba-tiba security itu emosi bahkan mengajak Iman berkelahi. Namun, ketika Iman mengajak dia untuk masuk kembali ke dalam pabrik, dia menolaknya dengan keras. Seperti dia sendiri tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. "Aku tahu, Pak, apa yang terjadi. Aku datang ke sini karena aku tidak mau 3 temanku ini ditumbalkan. Bapak juga sekarang kembali karena ada laporan kan? Laporan dari orang yang ritualnya gagal pada malam ini," kata Iman dengan nada yang serius. Benar saja, pagi pun tiba. Security yang tahu akan kejadian yang sebenarnya baru bisa membuka gerbang ketika pagi tiba. Dia melihat kondisi pabrik kini berantakan. Seperti ada yang marah dan mengacak-acak isi pabrik. Security itu langsung memerintahkan kita mengambil motor dan mengusir kita semua untuk pulang dengan nada yang marah. Wajahnya benar-benar panik. Dia seperti tidak percaya bahwa malam ini kita semua selamat dari teror yang ada di dalam pabrik. 3 hari kemudian, kita semua dipanggil lagi, termasuk Iman yang sudah keluar pada waktu itu oleh HRD. Kita akhirnya datang dan langsung menghadap kepadanya. Di sana, aku tidak bertemu dengan security yang aku temui pada saat itu. Entah dia keluar atau dia tidak masuk di hari tersebut. Yang pasti, ketika dia datang, kita disambut dengan security yang baru. Dia nampak ramah dan sepertinya dia tidak mengetahui tentang rahasia di pabrik ini. Aku juga tidak melihat mobil Pak Iwan yang merupakan pemilik pabrik. Ada desas-desus. Pak Iwan keluar kota selama beberapa hari sehingga dia tidak masuk semenjak kejadian itu. Kita akhirnya masuk ke ruangan HRD. Tanpa ada obrolan yang panjang, dia langsung menyodorkan sebuah surat yang ada di dalam amplop. HRD itu hanya berkata bahwa ini adalah surat dari Pak Iwan. Dia juga menyodorkan amplop uang yang merupakan gaji kita semua. Rupanya, itu adalah sebuah surat yang harus kita tanda tangani. Sebuah surat yang berisi bahwa kita tidak boleh menceritakan hal itu kepada siapapun. Kita juga mendapatkan bayaran lebih untuk menutup mulut atas apa yang terjadi pada malam itu. Kita menandatangani surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Setelah itu HRD menyodorkan surat lagi, yaitu surat pengunduran diri beserta pak laringnya.
yang harus kita tanda tangani kembali pada saat itu. Tanpa berpikir panjang, akhirnya kita sepakat untuk menandatangani surat resign tersebut sehingga kita secara resmi keluar dari sana. Aku sendiri awalnya tidak berani mengangkat cerita ini ke dalam cerita. Namun, karena katanya pabrik itu sudah bangkrut akibat pandemi, jadi aku bisa menceritakannya kembali di sini atas apa yang terjadi pada saat itu. Aku sempat bertanya kepada Iman, kenapa dia sampai kembali dan menyelamatkan kita semua. Iman hanya menjawab, dia hanya ingin menyelamatkan satu nyawa. Apalagi orang tuanya mendorong dirinya kembali setelah dia bercerita tentang pabrik itu 1 hari setelah dia keluar. Aku juga mendapatkan desas-desus tentang apa yang terjadi selanjutnya setelah kejadian itu. Tepat ketika salah satu dari kita akan ditumbalkan pada malam tersebut dan akhirnya gagal. Secara kebetulan, kedua orang tua pemilik pabrik mendadak tidak sadarkan diri pada malam itu. Hal itu membuat dia langsung menelpon security. Meskipun di pagi harinya, akhirnya kedua orang tuanya meregang nyawa. Ketika tumbal tersebut gagal, biasanya mereka seringkali mencari orang-orang terdekat atau dirinya sendiri untuk ditumbalkan. Begitu juga dengan Pak Iwan. Ketika gagal menumbalkan salah satu dari kita, mau tidak mau, keluarga mereka jadi korban secara mendadak. Tempat-tempat seperti mesin pemintalan benang, WC yang tidak boleh ditutup dan mesin potong kain. Itu adalah tempat-tempat kurban yang ditumbalkan di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga jiwanya masih ada di sana dan terus menghantui para karyawan yang bekerja di sana. Mereka sengaja ditumbalkan oleh sesosok wanita berbentuk ular yang kita temui di dalam pabrik. Mereka dibuat seakan-akan terjadi kecelakaan kerja, sehingga membuat orang lain tidak curiga atas apa yang terjadi di dalam sana ketika penumbalan itu dijalankan. Awalnya shift malam pun tidak ada. Yang ada adalah tawaran lemburan malam kepada para karyawan. Namun, setiap ada lemburan itu pasti ada kurban, sehingga para karyawan tidak berminat kembali di tahun berikutnya. Alhasil, HRD harus mencari orang agar bisa bekerja malam. Maka dari itu, pemilik warung tidak tahu ada shift malam di pabrik tersebut. Karena shift malam ini baru ada sekarang yang sengaja dibuat sebagai kedok sebagai pemberian tumbal dengan dalih kecelakaan kerja nantinya. Aku, Dadi, Denny, dan Iman akhirnya berpisah ketika selesai bekerja di sana. Dan beberapa tahun kemudian kita sering berkumpul lagi ketika kita sudah berkeluarga. Seperti hari ini, di mana kita kembali dan menceritakan kisah ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kalian dimanapun kalian bekerja. Hati-hati dalam memilih pekerjaan, karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pekerjaan yang kita kerjakan di sana. Sebuah kisah horor berjudul Mes Karyawati Berhantu dari akun Twitter @rian_nurfajri akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, subscriber setia channel spesial horor dan penikmat cerita-cerita horor. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Buat kalian yang berani, silahkan simak ceritanya dari awal hingga akhir. Dan buat kalian yang takut, silahkan bersembunyi. Salam horor.
Perkenalkan, namaku Sari, nama samaran. Di sini aku mau bercerita tentang apa yang aku alami dulu saat tinggal di mes karyawati sebuah perusahaan besar. Semua yang aku ceritakan di sini pakai samaran. Kalaupun ada yang tahu kisah ini, cukup senyum saja. Sebenarnya, kejadian ini sudah cukup lama. Bahkan ada beberapa kejadian yang aku sudah lupa. Tapi, tenang saja, masih cukup banyak yang aku masih ingat. Aku mau menceritakan beberapa bagian sudut pandang dari teman-teman satu mes dulu. Karena setiap terjadi sesuatu, pasti kita saling bercerita satu sama lain. Aku cerita dari awal kita semua tinggal di mes. Kurang lebih seperti ini gambaran mes kita. Iya, persis seperti kontrakan bentuknya. K, kamar mandi. D, dapur. Dan yang nomor itu adalah kamar kita masing-masing. Kamarku di nomor 4 persis dekat sekali dengan kamar mandi. Aku pikir pilih dekat kamar mandi itu enak, biar tidak jauh saat mau mandi. Ternyata ini salah satu kesalahanku. Mes ini khusus wanita. Ada satu lagi mes khusus cowok yang jaraknya cukup jauh dari sini. Oh iya, di mes ini juga tidak semuanya menetap. Cuma ada kami berempat saja yang menetap karena jarak rumah yang jauh. Sisanya cuma datang pas istirahat atau sekedar merebahkan badan saja. Jadi, kebayangkan kalau malam bagaimana sepinya ini mes karena kita cuma berempat saja. Sudah begitu, jarak ke pemukiman warga hampir 400 meter jauhnya. Sedangkan jarak ke pabrik tidak terlalu jauh, cuma 100 meter. Cukup jalan kaki sampai. Di sini aku mau menjelaskan siapa saja yang menetap di mes ini selain aku. Kamar nomor 2 ditempati oleh Ani. Sudah berkeluarga dan dia perantau. Itu sebabnya dia menetap di mes ini. Kamar nomor 3 ditempati oleh Mbak Asri, seorang single parent, berjuang buat anaknya yang masih bayi. Terakhir, kamar nomor 5 ada Bu Yati. Beliau salah satu yang berani di mes ini. Kalau tidak ada beliau mungkin kita sudah kabur. Nah, itulah nama-nama teman-temanku yang tinggal di mes ini. Awal mula tinggal di mes ini biasa saja. Sumpah, tidak ada kejadian apapun sama sekali. Padahal jujur saja, aku tipe yang cukup sensitif dengan hal yang berbau mistis. Tapi entah kenapa, saat itu aku merasa aman saja. Mungkin di sini kita belum buat masalah yang mengusik mereka. Dan juga tidak pernah ada cerita-cerita aneh dari penghuni sebelumnya tentang mes ini. Atau mungkin sengaja tidak cerita. Ini adalah gangguan pertama yang terjadi di antara kita. Lebih tepatnya yang dialami oleh Mbak Asri. Kita di sini sudah hampir 1 bulan dan baru kali inilah ada yang usil. Tapi Mbak Asri baru cerita setelah Mbak Ani yang cerita terlebih dahulu. Jadi begini, saat itu kita lagi di dapur masak-masak buat kita makan. Waktu itu mau maghrib seingatku. Tiba-tiba Mbak Ani ngomong ke kita, "Kalian ada yang ke kamarku tidak semalam?" Otomatis kita semua langsung melihat ke arah dia dan serempak menjawab, "Nggak ada, Mbak." "Oh, tak kirain ada." Aku kepo lah. Kenapa dia tiba-tiba bertanya begitu? Takutnya ada maling atau apalah begitu di mes ini. "Memangnya kenapa, Mbak?"
Ada barang yang hilang kah? Oh, enggak apa-apa kok. Ya, dia bilang tidak apa-apa. Tapi kita yang ditanya begitu malah makin penasaran. Kamu ditanya tuh jawab yang bener. Ada apa? Tanya Bu Yati. Kalau beliau yang ngomong, langsung pada nurut. Iya Bu, tadi malam aku merasa ada yang bisik-bisik di kupingku. Tak kira di antara kalian ada yang iseng. Bisik-bisik bagaimana? Yang jelas toh ceritanya, jawab Bu Yati. Iya Bu, bisik-bisik seperti, ayo bangun, ayo cepat bangun. Begitu Bu. Terus? Ya tidak aku pedulikan lah. Ngantuk sekali aku semalam karena capek. Di situ aku cuma bisa diam mendengar Mbak Ani bercerita. Perasaan kamu saja Kalindo, ucap Bu Yati. Tidak lama Mbak Asri ikut bercerita hal yang sama. Aku juga Bu, ada yang bisik-bisik pas aku lagi tidur. Kapan itu Sri? Tanya Bu Yati. Sudah 2 minggu lalu kira-kira Bu, jawab Mbak Asri. Nah, berarti Mbak Asri lah yang pertama kali diganggu oleh mereka ini. Bu Yati pun bertanya ke Asri kenapa baru cerita dan dijawab katanya takut kita semua tidak percaya sama dia. Kamu dibisikin kayak bagaimana memangnya? Tanya Bu Yati. Sama Bu, kayak Ani. Saat itu juga Bu Yati langsung mencoba menenangkan mereka berdua. Beliau bilang mungkin cuma perasaan saja. Ya sudah. Setelah itu kita lanjut memasak dan makan bareng di dapur. Selesai? Belum. Masih ada lagi. Kali ini aku yang akhirnya dapat bagian diganggu oleh mereka. Setelah selesai makan, biasanya kita masih ngobrol-ngobrol dulu di situ cukup lama. Ya, biasa ngegosip tentang apa saja kejadian di pabrik. Saat asik-asik lagi ngobrol, entah kenapa aku merasa ngantuk saja saat itu. Aku melihat jam, baru mau pukul 8:30 malam. Tidak biasanya jam segini aku sudah mengantuk. Ya sudah. Akhirnya aku pamit duluan ke kamar. Kebiasaanku kalau mau tidur itu selalu nonton TV dulu sebentar biar makin ngantuk. Jadi TV akan menyala terus sampai pagi. Tidak terasa saat itu juga aku langsung tertidur. Sumpah, ini benar-benar tumben sekali. Seingatku tidak bermimpi saat itu, cuma aku merasa ada orang ngomong di dalam kamar. Dan makin lama suaranya makin dekat ke telingaku. Ayo cepat keluar, ayo cepetan. Suaranya seperti cewek. Tapi ya aneh begitu, tidak bisa digambarkan. Pas mendengar ada yang bisik-bisik begitu, aku langsung membuka mata saat itu juga. Dan melihat sekitar tidak ada siapa-siapa sama sekali. Dalam hati bertanya-tanya siapa yang bisik-bisik tadi. Hal yang baru aku sadari adalah pada saat mau melanjutkan tidur, aku baru sadar kalau TV ternyata mati. Siapa yang matikan? Tidak mungkin dong mati sendiri. Saat itu aku seperti bodoh lah dan melanjutkan tidur lagi. Oh iya, kejadian bisik-bisik ini tidak hanya sekali, tapi 4 hari berturut-turut aku alami. Makin anehnya, selama 4 hari itu aku, Mbak Asri, dan Mbak Ani sama-sama dibisikin kata-kata yang persis sekali. Semua terungkap saat kita lagi berkumpul bareng di dapur lagi. Aku bertiga sudah ribut perkara dibisikin ini dan Bu Yati dengan santainya berkata, "Sudah, gak usah ribut, dibisikin doang toh," ucapnya dengan sangat santai. Iya, memang sih dibisikin doang.
Dan walaupun sebenarnya aku tahu kalau aku ini sensitif dengan hal begitu, tapi ikut diisengi. Ya jadi ikutan heboh. Selepas 4 hari itu, suara bisikan itu makin jarang, bisa dibilang sebulan 1 kali. Nanti akan ada saatnya kita semua tahu siapa yang bisik-bisik itu dan apa niatnya. Cuma kalau sekarang masih seumur jagung yang masih belum tahu apa-apa. Dan saat tahu jawabannya pun, responku cuma seperti, "Oh, begitu." Suara ketukan. Kalau ini sih lumayan ngeselin. Bayangin saja, jam 12:30 pagi, kalau tidak salah kita semua sudah tidur. Aku adalah tipe yang gampang sekali kebangun dengan suara sekecil apapun. Saat lagi tidur, ada yang mengetuk pintu kamarku. Bukan cuma sekali, tapi 3-4 kali, dan ketukannya pun cepat, tidak seperti ketukan sewajarnya. Kebangunlah aku. Ya, aku pikirkan penghuni mes ini yang mengetuk mungkin ada perlu. Saat aku membuka pintunya, disinilah aku kaget dan heran. Kenapa? Aku tidak tahu ini kebetulan atau tidak, tapi percayalah, saat aku membuka pintu dan aku melihat yang lain juga membuka pintu kamarnya. Jadi secara bersamaan kita membuka pintunya, seperti ada yang mengetuk semua pintu secara bersamaan. Aneh, tidak masuk di akal. Iya, memang, tapi itulah kenyataannya. Saat itu pun kita semua saling lihat-lihatan. Ekspresi kita semua itu sama, kebingungan kenapa bisa sama-sama membuka pintu kamar dan berbarengan lagi. Lebih anehnya, tidak ada siapapun di luar alias sepi sekali. Kejadian ini bukan cuma sekali, tapi cukup sering. Hanya saja, ketukan secara bersamaan itu cuma 1 kali. Seterusnya, 1 persatu kamar yang diusili diketuk pintu kamarnya. Bahkan, siang hari pun tetap diusili. Ini aku dengar dari Mbak Ani yang bercerita. Saat itu dia pulang sebentar ke mes saat istirahat karena ada barangnya yang ketinggalan. Seperti yang aku bilang tadi, ada penghuni mes yang cuma sekedar datang saat istirahat saja. Saat Mbak Ani di kamarnya, dia mendengar ada suara ribut-ribut di luar mes. Mbak Ani pun langsung keluar mencari sumber suara ribut tersebut, dan ternyata penghuni mes kamar nomor 6 dan 7 lah yang ribut. Mereka saling memaki satu sama lain. Mbak Ani pun inisiatif untuk memisahkan mereka dan bertanya apa penyebabnya mereka berdua bertengkar. Ternyata masing-masing kamar mereka ada yang menggedor pintu kamarnya. Dan saat itu pun hanya mereka berdua yang sedang ada di mes tersebut. Kamar nomor 6 menuduh kamar nomor 7, dan begitu juga sebaliknya. Mbak Ani yang sudah sering diusilin dengan ketukan itu pun tidak heran dan langsung mencoba meredakan mereka berdua. Kalau aku cukup sering diusilin seperti ini, lebih seringnya malam. Bahkan saat aku lagi asik menonton TV, tiba-tiba suara gedoran pintu, bukan ketukan lagi. Kesalah aku kalau pintu kamar dibegitukan. Kan bisa biasa saja begitu kok, tidak perlu digedor. Aku langsung bangun membuka pintu dan niatnya dalam hati mau langsung memaki-maki. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa di luar, semua ada di kamarnya. Ada yang mandi. Kalau ini sih, aduh, aku merinding selalu. Mau bercerita atau membayangkan pun bawaannya merinding. Karena kejadian ini di waktu yang tidak pas dan tidak masuk di akal. Terkadang keusilan mereka itu suka berurutan, seperti dari bisikan
ketukan, dan lanjut ke suara orang mandi ini. Karena posisi kamarku yang persis sekali sebelah dengan kamar mandi, bisa dengan jelas aku mendengar. Awalnya ada yang mengetuk kamarku. Posisiku sudah tidur dan aku paham itu ketukan dari mereka. Jadi tidak aku gubris. Karena ketukan itu aku jadi kebangun dari tidur, niatnya mau langsung lanjut tidur lagi. Tapi aku kembali membuka mata. Bukan karena ketukan, tapi aku mendengar ada yang mandi. Ya, di kamar mandi persis sebelah kamarku. Ku lihat jam, pukul 2 pagi. Logika saja, siapa yang mandi jam segini? Ini yang membuat aku tidak bisa melanjutkan tidur lagi. Suaranya itu persis layaknya orang mandi. Aku mendengarkan dan langsung merinding luar biasa. Saat itu rasanya aku mau kabur dari kamar ke kamar yang lain, tapi takut membuka pintu. Hampir 5 menit aku mendengarkan suara itu, merinding pun selama 5 menit tersebut. Akhirnya perlahan suara itu pun hilang. Pelan-pelan aku mencoba buat tidur lagi karena tidak mau kena usil yang selanjutnya. Esoknya seperti biasa kita masak bareng-bareng di dapur berempat. Aku mau cerita masalah semalam tapi takut. Akhirnya Bu Yati lah yang membuka topik pembicaraan ini. Di sini siapa yang suka mandi pagi-pagi? Celetuk Bu Yati. Semua langsung diam dan memalingkan pandangan ke arah Bu Yati. Artinya tidak ada di antara kita yang suka mandi jam segitu. Kirain aku saja yang mendengar ada yang mandi jam segitu, ucapku tiba-tiba. Kali ini semua langsung memandang ke arahku. Ada lagi yang dengar? Tanya Bu Yati. Dan ternyata cuma kita berdua saja. Ternyata belum usai. Kalau aku cuma dengar ada yang membuka keran kamar mandi, Bu, ucap Mbak Asri. Loh, beda ya? Iya, lusa kemarin aku kebangun karena kebelet kencing. Awal masuk ke kamar mandi sih tidak ada suara keran, Bu. Terus? Nah, pas aku sudah selesai, samar-samar aku mendengar suara keran kamar mandi yang di sana bunyi. Langsunglah aku balik ke kamar. Keburu takut akunya, Bu, ucap Mbak Asri. Mendengar ceritanya pun aku langsung merinding luar biasa saat itu juga. Bayangkan, itu kamar mandi ada di sebelah kamarku. Tapi anehnya aku tidak mendengar suara keran menyala. Cuma yang mandi saja. Si cantik dan si buruk rupa. Di cerita ini jujur saja lebih seram, lebih merinding juga dibandingkan dengan cerita-cerita sebelumnya. Sosok ini hadir yang menurutku tidak secara kebetulan, tapi ada penyebabnya. Mungkin kalian pikir ada 2 sosok, tapi sesungguhnya ini adalah satu sosok yang cukup sering mengganggu kita semua. Sosok ini hadir secara tiba-tiba setelah kita mengadakan suatu acara di mes. Seperti hari itu, Mbak Ani berulang tahun, entah ide dari mana. Tiba-tiba dia mau merayakan ulang tahunnya itu di sini dengan mengundang beberapa teman dari pabrik. Segala macam makanan dan minuman sudah disiapkan. Bukan pesta, hanya sekedar makan-makan kecil saja. Jujur, malam itu mes sangat berisik. Canda tawa, teriakan panggilan yang intinya cukup mengganggu. Saat itu pun tidak ada keanehan di mes. Acara berjalan lancar-lancar saja. Aku lupa acara itu selesai jam berapa, tapi saat sudah beres-beres dan balik ke kamar untuk tidur, aku melihat jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Tidak terasa memang, apalagi kumpul dengan teman-teman.
Aku pun langsung bersiap untuk tidur karena mata sudah mulai mengantuk. Badan pun terasa cukup lelah. Saat menutup mata, tiba-tiba indera penciumanku mencium aroma wangi seperti wangi melati. Dalam otak langsung berpikir pepatah, orang-orang kalau ada bau melati berarti ada yang hadir di sekitar kita. Saat itu juga aku langsung merinding di bagian leher. Aku tetap mencoba buat tutup mata, berharap langsung tertidur dan tidak memikirkan bau-bau melati tersebut. Tapi ada yang lain. Ada bau yang kali ini terhirup oleh indera penciumanku. Bau busuk. Baunya sangat-sangat menyengat, sampai bikin dadaku menjadi sesak. Karena bau inilah aku membuka mata dan inilah yang aku sesalkan. Ada yang lewat persis di depanku. Sesosok perempuan berbaju merah terbang di depanku dan menembus tembok. Tatapanku seperti terkunci ke sosok itu dan melihat dengan jelas sebagian wajahnya yang hancur. Badanku saat itu serasa terkunci. Suaraku serasa tertahan di tenggorokan. Sekarang aku merasa merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini adalah pertama kalinya aku melihat sosok dengan cukup jelas. Sosok tersebut menembus tembok dan keluar ke arah kamar mandi sebelah kamarku. Saat sosok itu sudah hilang, barulah aku bisa bergerak. Saat itu pun aku langsung menutup seluruh badanku dengan selimut. Jujur, aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat saat itu. Itu adalah awal munculnya si cantik dan si buruk. Selanjutnya, dia kembali muncul, dan kali ini bukan di kamar melainkan di dapur mes. Ya, aku melihat sosok itu dengan bentuk yang benar-benar padat. Jam 11 malam. Perutku terasa sakit sekali karena belum makan dari siang. Terpaksa harus ke dapur jam segini karena aku punya riwayat sakit mah daripada nanti makin parah. Aku membuka pintu kamar, melihat kanan dan kiri sepi. Kelihatannya yang lain sudah tidur karena tidak ada suara TV yang terdengar dari kamar masing-masing. Aku mencoba memberanikan diri, berharap tidak ada yang mengganggu saat makan nanti. Perlahan aku berjalan ke arah dapur yang untungnya dekat dengan kamarku. Sesampainya di dapur, aku mengambil telur yang ada di kulkas lalu menyiapkan bahan-bahan yang lainnya. Malam itu dingin sekali karena habis hujan dari sore sampai habis isya. Posisi mes yang belakangnya adalah rawa-rawa mendukung suasana makin mencekam. Sembari memasak, aku baca-baca dalam hati. Saat sedang memasak, entah kenapa aku tiba-tiba merasa merinding di bagian leher belakang, bahkan menjalar sampai ke area pundak. Makin kuat, aku baca-baca di dalam hati. Sampai selesai memasak, syukurnya tidak ada apa-apa. Mungkin cuma perasaanku saja yang parno karena kesendirianku di dapur malam itu. Akhirnya aku melanjutkan makan di meja. Keadaan masih aman, tapi cuma untuk beberapa saat. Gelas air minum yang aku taruh di depan bergerak perlahan, dan aku melihat gelas itu bergeser dengan sangat jelas. Aku cuma bisa diam. Saat gelas itu bergeser, tatapanku terpaku ke gelas itu. Belum usai gelas bergeser, merinding yang aku rasakan saat melihat gelas itu. Kali ini ada hawa dingin yang aku rasakan di punggung. Rasanya seperti hembusan angin, tapi rasa dinginnya itu menusuk sampai ke tulang. Sudah selesai? Belum. Aroma wangi melati
kini terhirup oleh indera penciumanku, dan iya, benar saja. Ternyata sosok itu kembali lewat persis di sampingku. Terbang, melayang, seakan tidak peduli dengan kehadiranku di situ. Aku cuma bisa diam. Kali ini aku seperti ada kekuatan untuk menahan gangguan dari sosok itu. Mataku melirik, mengikuti sosok itu berjalan ke arah kamar mandi di samping kamar nomor 5, lalu menembus tembok kamar mandi dan hilang. Tanpa basa-basi, aku balik ke kamar dengan membawa nasi. Walaupun takut, tapi aku masih memikirkan kesehatanku sendiri. Untuk hari-hari selanjutnya, aku lebih sering bertemu dengan sosok ini. Semakin seringnya aku bertemu, semakin terbiasa aku melihat bentuk sosoknya. Bahkan, aku jadi berteman dengan si cantik dan si buruk rupa ini. Kunti. Sebenarnya aku malas bercerita tentang ini karena seram. Hari itu aku dan Bu Yati pergi ke kota untuk membeli bahan-bahan dapur. Iya, kita tinggal bersama, jadi patungan untuk membelinya. Mbak Asri dan Mbak Ani menunggu di mes. Kebetulan aku dan Bu Yati berangkat sehabis pulang kerja, yaitu sekitar pukul 5 sore. Sebenarnya enak sih ke kota, bisa cuci mata lihat-lihat barang yang bisa dibeli. Setelah dirasa cukup, aku dan Bu Yati kembali ke mes. Saat itu aku melihat jam 8 malam. Kita kemalaman karena sering mampir ke toko lain, terutama toko baju. Tidak ada firasat apa-apa, tidak ada juga telepon atau SMS yang masuk. Kenapa aku berkata demikian? Karena saat aku dan Bu Yati sampai di mes, kita berdua dikagetkan dengan keadaan Mbak Asri dan Mbak Ani. Mereka berdua berada di teras mes, tergeletak, tidak sadarkan diri. Akhirnya, aku dan Bu Yati bergegas menolong mereka. Kita berdua berusaha menyadarkan keduanya agar tahu apa yang terjadi. Setelah susah payah dan khawatir luar biasa, Mbak Asri duluan yang akhirnya tersadar. "Sri, kalian kenapa?" tanya Bu Yati yang khawatir. Mungkin karena baru sadar dan linglung, Asri tidak menjawab pertanyaan Bu Yati. Tak lama Mbak Ani ikut tersadar. Aku ambilkan air putih untuk mereka berdua agar dapat cepat pulih. Saat sudah terlihat cukup baikan, aku tanya perlahan ke mereka berdua apa yang terjadi. Aku melihat ekspresi wajah mereka yang seperti ketakutan. Mbak Asri pun terlihat seperti sesekali mencuri pandangan ke arah pintu gerbang dan kamar mandi samping kamarku. Feelingku sudah tidak enak. Aku usul ke Bu Yati untuk ditunda esok hari saja. Di samping itu, Bu Yati mengajak Mbak Asri dan Mbak Ani untuk tidur di kamarnya dan aku tidur di kamar sendiri. Sampai mau tidur pun, aku penasaran dengan apa yang mereka berdua lihat saat kita pergi ke kota. Mataku sudah sayup-sayup sembari menonton TV acara film yang seru, memaksaku untuk tetap menonton walaupun rasanya sudah sangat mengantuk. Saat menonton, samar-samar aku mendengar suara. Aku mencoba fokus mendengar dari mana sumber suara itu. Ternyata bukan dari suara film yang sedang aku tonton. Kenapa aku penasaran? Karena suaranya itu seperti kicauan anak ayam. Pasti kalian semua tahu, kalau ada suara tersebut berarti, sudahlah, aku tidak mau menyebutkan, takut datang nantinya. Intinya, aku mendengar suara itu 3 kali secara berurutan. Setelah mendengar suara itu, mematikan TV dan langsung tidur. Esoknya sepulang kerja kita langsung kumpul di dapur,
Tanpa basa-basi, aku pun langsung menanyakan apa yang terjadi malam itu. Begitupun dengan Bu Yati. Dia pun juga penasaran kenapa mereka berdua bisa tergeletak di teras mes. Akhirnya mereka berdua pun berani untuk bercerita. Selepas maghrib, mereka berdua di kamar masing-masing. Tiba-tiba Mbak Ani mendengar suara tertawa dari arah dapur. Mbak Ani pikir aku dan Bu Yati sudah pulang. Dia langsung keluar kamarnya dan melihat ke arah dapur. Tapi ternyata apa yang dia lihat tidak sesuai dengan dugaannya. Apa yang dia lihat adalah seorang wanita sedang duduk di atas meja makan dengan posisi membelakangi Mbak Ani. Wanita itu memakai baju putih dengan kondisi rambut yang berantakan dan panjang. Mbak Ani ingin tahu siapa sosok tersebut. Jadi dia menuju arah kamar Mbak Asri untuk menanyakan siapa yang ada di dapur tersebut. Namun, saat ditanya oleh Mbak Ani, Mbak Asri pun terheran dengan pertanyaan Mbak Ani ini. Akhirnya, Mbak Ani mengajak Mbak Asri untuk melihat ke arah dapur tersebut dan memanggil agar terlihat wajah dari sosok itu. Namun, saat dipanggil, sosok tersebut bukannya menoleh, tapi langsung terbang ke atas menembus langit-langit dapur. Karena hal tersebutlah, Mbak Ani dan Mbak Asri langsung tidak sadarkan diri. Ternyata itu adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk halus. Jadi tidak mengherankan kalau mereka langsung pingsan. Aku yang mendengar cerita mereka langsung merasa was-was, takut sosok itu kembali hadir. Selanjutnya, ini adalah yang dialami kembali oleh Mbak Ani. Selang 2 hari setelah pingsan tersebut, sosok kuntilanak tersebut kembali meneror, seakan tidak puas dengan kejadian sebelumnya. Aku ingat waktu itu jam 12:30 pagi. Kita semua sudah tertidur pulas di kamar masing-masing. Saat tidur, aku merasa samar-samar mendengar suara teriakan. Entah suara itu dari mimpi atau nyata, namun akhirnya membuat aku terbangun dari tidur. Dan ternyata suara tersebut berasal dari arah luar. Aku pun langsung bangkit dan membuka pintu. Aku langsung terfokus ke arah sumber suara yang berasal dari kamar Mbak Ani. Aku lihat Bu Yati dan Mbak Asri ikut keluar dari kamarnya. Saat kita bertiga sampai di depan pintu kamarnya Mbak Ani, suara teriakannya sudah reda. Makin paniklah kita bertiga saat itu. Aku coba menggedor-gedor pintu kamarnya, tapi tidak ada respon dari arah dalam, dan juga pintunya terkunci. Untungnya Bu Yati menyimpan kunci cadangan semua kamar di mes. Beliau pun langsung bergegas kembali ke kamarnya untuk mengambil kunci tersebut. Setelah berhasil dibuka, Mbak Ani terlihat sudah pingsan. Kita bertiga coba untuk menyadarkannya, menepuk wajahnya, mengoleskan dengan minyak kayu putih ke hidungnya. Dan tak lama Mbak Ani berhasil sadar. Tapi dia langsung menangis sejadi-jadinya. Kita tidak berani menanyakan apa yang terjadi saat itu. Bu Yati langsung membawa Mbak Ani ke kamarnya karena dia terlihat sangat pucat. Melihat kondisi Mbak Ani seperti itu membuatku ikut merasa takut untuk tidur sendiri. "Kalian semua tidur di kamar saya ya sekarang, jangan ada yang sendiri," ucap Bu Yati. Akhirnya malam itu kita semua tidur bertumpuk di kamar Bu Yati. Perasaanku yang sensitif pun entah kenapa merasa seperti ada yang mengawasi kita dari arah luar kamar malam itu. Esok paginya kita terbangun untuk siap-siap pergi bekerja, tapi Mbak Ani masih terlihat pucat. Ternyata Mbak Ani sakit.
Entah karena apa dan kenapa tiba-tiba. Tapi feelingku mengarah karena kejadian tadi malam yang jadi penyebabnya. Di saat seperti inilah kekeluargaan kita diuji. Siapa yang mau menemani Mbak Ani yang sakit? Karena tidak mungkin dia sendirian di mes dengan kondisi seperti ini. Walaupun Mbak Ani berkata tidak apa-apa sendiri saja, tetap saja hati kecil kita semua tidak bisa membiarkan. Saya saja yang nemani Ani, kalian berangkat kerja saja ya, ucap Bu Yati tiba-tiba. Satu permasalahan sudah selesai. Kita berdua bisa berangkat kerja dengan tenang kalau begini. Terus saja, selama bekerja, pikiranku selalu mengarah ke pertanyaan tentang apa yang dialami oleh Mbak Ani. Entah kenapa, aku merasa penasaran sekali. Bahkan saat sudah pulang pun aku langsung terburu-buru agar cepat sampai di mes. Sehabis maghrib, kita berkumpul lagi di dapur. Sembari makan, kita mendengarkan cerita Mbak Ani tentang kejadian semalam. Dengan kondisi lemas, dia memaksakan diri untuk bercerita. Aku mimpi lagi di kamarku sendiri, lagi duduk diem di atas kasur. Tiba-tiba pas aku lihat ke kiri pojok kamar, aku lihat ada wanita lagi berdiri melihatku. Awalnya itu muka dia biasa. Tapi apa? Tanya Bu Yati. Tapi lama-lama berubah jadi hancur, Bu, mukanya. Terus aku merasa nafas itu susah, seperti sesak begitu, Bu. Di situ aku kebangun, tapi belum membuka mata, masih berusaha bernafas. Dan pas aku buka mata, ada wanita lagi duduk di dadaku, Bu. Dia langsung menengok ke arahku dan wajahnya persis sama yang aku lihat di mimpi. Di situ aku langsung berteriak dan tiba-tiba gelap. Cerita Mbak Ani. Aku yang mendengar ceritanya lagi-lagi cuma bisa terdiam, merinding seluruh badan dan mulai sedikit parno, takut ikut mengalami hal yang dialami oleh Mbak Ani. Bu Yati langsung mencoba menenangkan Mbak Ani yang menangis. Teror selanjutnya, yaitu 3 hari kemudian Mbak Asri. Saat dia sedang menonton TV di kamarnya, dia sengaja membuka pintunya karena merasa panas malam itu. Di saat sedang asik menonton, tiba-tiba dia merasa ada aroma busuk dari arah luar. Tapi Mbak Asri masih mencoba berpikir positif. Dia tetap melanjutkan menonton TV dan tidak mempedulikan bau tersebut. Tak lama, pandangan Mbak Asri teralihkan ke arah luar kamarnya. Ada sosok yang sama yang diceritakan oleh Mbak Ani lewat melayang di depan pintu kamarnya. Mbak Asri hanya bisa diam terpaku. Dia mengalami hal yang sama seperti aku saat itu, yaitu seperti terkunci seluruh badannya. Setelah sosok itu pergi, dia langsung keluar dan menuju ke arah kamar Bu Yati. Bu Yati paham. Beliau langsung memanggilku ke kamarnya. Aku pun penasaran kenapa tiba-tiba dipanggil, lalu dijelaskan oleh Mbak Asri apa yang dia lihat tadi. Aku pun langsung terdiam. Lagi-lagi kita kembali berkumpul di kamarnya Bu Yati. Capek, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya masih ada lagi gangguan dari kuntilanak ini, tapi aku tidak mau melanjutkan. Takut dia